って正直に言えよ。くすぐったら笑うだろ。うれうれ。やめてください。FBI, open up! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yudi, dan di sini saya bakal bahas tentang novel. Pasti kalian sudah tahu tentang novel, bukan? Dan bahkan pernah membaca novel tersebut. Sebelum saya masuk ke pengertiannya, saya mohon maaf terlebih dahulu karena suara saya seperti ini, karena ya tahu sendirilah cuaca di sini kurang bagus. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian novel. Menurut Kossasi tahun 2008 halaman 52, novel adalah salah satunya karya sastra yang berprosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang perasaan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Cerita di dalam novel dimulai dengan munculnya persoalan yang dialami oleh si tokoh utama tersebut atau main karakter, dan diakhiri dengan penyelesaian masalahnya ataupun endingnya. Dalam endingnya ini bisa berupa ending bahagia ataupun endingnya menyedihkan gitu. Novel memiliki cerita yang lebih rumit dibandingkan dengan cerita pendek atau cerpen. Maksudnya di sini, novel ini ceritanya lebih kompleks karena dia menjelaskan perjalanan si karakter utama dari dia, mungkin dari awal dia lahir sampai dia meninggal dunia ataupun yang lainnya. Nah, tokoh yang dapat diceritakan dalam novel ini sangat beragam dan bervariasi dan membahas waktu yang lama dan penceritaan. Pendapat lain mengatakan bahwa novel, ya ini saya kutip Imran dan Farida halaman 2017, halaman 87 sampai 89, novel merupakan salah satu genre sastra di samping cerita pendek, puisi dan drama. Novel adalah cerita atau fiction, disebut juga sebagai teks naratif atau narrative text atau wacana naratif atau narrative discourse. Fiksi berarti cerita rekaan atau hayalan, yang merupakan cerita naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran sejarah. Ini pendapat menurut Abrams tahun 1981 halaman 61. Atau tidak terjadi secara nyata dalam kehidupan secara nyata. Begini, fiksi ini maksudnya di sini adalah ada cerita hayalan yang dibuat oleh seorang penulis novel itu, yang sifatnya itu dia nggak ilmiah ataupun cuma imajinasi si penulisnya tersebut. Peristiwa tokoh dan tempat yang ada dalam fiksi adalah peristiwa tokoh yang imajinatif. Maksud imajinatif di sini adalah buatan si penulisnya itu. Maaf. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu ciri-ciri novel. Secara umum, novel memiliki ciri khasnya, diantaranya: pertama, pada umumnya novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Jadi untuk perkiraan dalam satu bab novel itu biasanya sekitar 10.000, sekitar 3.000 sampai 5.500 kata. Itu hanya perkiraan saja ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan di kolom komentar. Silakan. Oke, masuk yang poin kedua, yaitu novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana. Nah, novel maksudnya di sini novel itu dijabarkan gitu dia. Dijabarkan secara rinci gitu dia. Yang ketiga, alur cerita kompleks. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, novel ini lebih kompleks dia ketimbang dari cerpen. Nah, yang keempat, cerita sebuah novel itu cukup panjang, banyak kalimat yang diulang-ulang. Pasti tentu kalian dalam membaca novel tentu pasti pernah menemukan, bukan, sebuah kata yang sama gitu bentuknya. Yang kelima, durasi membacanya cukup lama. Maksud durasi di sini, sebagai contoh, kita ambil contoh sebuah novel. Misalnya novel itu judulnya Surat dari Tuhan. Nah, itu biasanya tuh kan tebal itu kan novel itu. Itu kira-kira untuk membacanya itu sekitar 1 jam, paling cepat sih setengah jam sih ya, atau 30 menit itu. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi novel.
Yang pertama, sebagai alat penting bagi pemikir dan menggerakkan pembaca dan sebuah kenyataan dan menolongnya untuk mengambil suatu keputusan jika terdapat masalah. Yang kedua, sebagai pengiman sains dan juga teknologi. Nah, yang kedua ini bisa kita lihat kalau kita baca novel genre science fiction. Nah, itu juga ada situ fungsinya. Antara sains dan teknologi itu saling berkesinambungan gitu. Yang ketiga, sebagai alat yang sanggup meneruskan tradisi suatu bangsa dalam arti yang positif bagi masyarakat satu zamannya dan masyarakat yang akan datang. Antara lain kepercayaan, cara berpikir, kebiasaan, pengalaman sejarahnya, rasa keindahan, bahasa, serta juga bentuk-bentuk kebudayaan. Yang keempat, sebagai sesuatu yang dimana terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang menerima daerah yang sewajarnya, dipertahankan dan disebarluaskan, khususnya di tengah kehidupan modern yang juga ditandai dengan menggebu-gebunya